Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Masih bareng saya Dewa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pekan ke-23. Wow, mepet-mepet banget ya pertandingan di bulan puasa ini. Karena memang ngejar waktu juga ya. Untuk nanti bisa finish di bulan mungkin Juni-Juli kali ya. Liga Indonesia akan kelar. Jadi ya, pepet terus juga nih ya. Nah, kali ini kita akan kembali ke Bandung sih ya. Ke lapangan yang sama, stadion sama, GBLA. Tapi lawannya kali ini bisa dibilang cukup dekat lah, dalam arti dekat mungkin hubungan kerabat dan juga bahkan mungkin bisa bilang lebih dekat dari ya tim yang dulunya katanya seduluran ya. Antara Persib Bandung yang akan menjamu tim Laskar Sape Kerap Madura United. Nah, kenapa kami bilang dekat ya? Karena memang dua tim ini jarang banget ada konflik ya. Walaupun ya secara politik masih ada, cuman dari segi supporter antara Kacong Mania dan juga Boboto atau Viking mungkin nggak terlalu nggak terlalu clash gimana saling dukung lah ya. Cuman ya itu justru karena adem ayamnya inilah yang saya takutkan tiba-tiba ada provokator yang nyusup. Sebab ya kenapa kami soroti itu nanti kami jelasin deh di video kenapa kami soroti itu dulu deh di laga kali. Selain memang di laga ini Persib juga masih harus juga tetap berjuang mempertahankan posisi puncaknya yang ya beberapa laga terakhir memang oke lah masih kuat ya, cuman kan nggak tahu juga kalau tim-tim lawannya bisa mengetahui trik-trik dari Boyan Hodak dan juga bagaimana permainan Boyan Hodak ya, kita nggak tahu ke depannya. Dan juga bagaimana nih persiapan dari pihak Madura United yang di pertemuan pertama mungkin kurang memuaskan melawan Persib Bandung. Apakah di pertemuan kedua di kandang Persib mereka akan membalasnya? Nah, kita kan nggak tahu, kita akan cari tahu sama-sama di segmen kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita bedah kisi-kisinya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe. Ayo dong subscribe dong. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah kisi-kisi jelang laga pekan ke-23 antara tuan rumah Persib Bandung yang akan menjamu Madura United. Sebelum kami bahas kisi-kisi laga kali ini, kami tuh cuma mau mengingatkan saja. Terserah itu mah ya, mau didengerin syukur, nggak didengerin juga terserah kalian yang bersangkutan. Apa itu? Nah gini, laga ini kan mempertemukan dua tim yang adem nih, dua tim yang akur dan nggak pernah tuh ada konflik baik manajemen, pelatih maupun pemain, apalagi supporter ya. Baik Kacong Mania maupun Boboto itu akur-akur aja dan biasanya justru saling dukung. Tapi kalau nanti di laga ini ada kisruh atau keributan atau anarkis oleh supporter di tribun, maka patut dicurigain tuh oknum yang bikin ribut. Udah nggak ada alasan lagi. Mereka bilang kecewa sama wasit karena Persib main butut, karena Persib kalah misalnya. Nggak ada lagi alasan kayak gitu ya. Sebab ini bukan lagi tensi atau laga tensi yang panas, tapi emang ini laga biasa. Ya meskipun misi Persib jelas di laga ini ingin mempertahankan posisi puncak, sementara Madura misinya jelas ingin naik ke papan tengah. Nah kenapa kami bahas ini duluan? Kita tahu lah ya buntut kejadian Persib lawan Ratchaburi, PSSI kayaknya malu banget tuh sama AFC karena dianggapnya PSSI nggak becus ngurus klub wakil Indonesia. Lucu ya nih PSSI, cuma kerusuhan di Liga PSSI malu ke AFC. Tapi AFC nggak pernah malu tuh berkali-kali curangin Indonesia. Kayaknya takut banget nih PSSI sama AFC. Padahal ya, kalau timnas kita ini sering berkali-kali curangin sama AFC, ya harusnya PSSI bilang gini, alah bodoh amat soal keributan di GBLA. Ngapain kami harus malu sama AFC? AFC aja nggak pernah malu nyurangin Indonesia. Kan harusnya kayak gitu. Tapi kan beda dengan pemikiran PSSI, apalagi PSSI yang zaman sekarang. PSSI zaman sekarang itu kan pengennya itu apa? Dipuji, pengennya dipandang, nggak boleh kelihatan jelek alias pencitraan.
Makanya kenapa kami bahas ini duluan. Kalau sampai terjadi kericuhan lagi di GBLA, apalagi ini konteksnya liga, ya bisa aja rencana busuk mereka buat ngusir Persib keluar dari Pulau Jawa akan sukses. Apalagi ditambah nih, Persib ini sejauh ini belum pernah kalah di kandang. Makin panas tuh orang-orang yang nyeting liga. Dan kalau orang-orang yang nyeting liga ini ngedesak PSSI buat ngelempar Persib keluar dari Pulau Jawa, PSSI nggak bakalan bisa berkutik kalau didesak. Kenapa demikian? Karena mikirnya gini, daripada saya nanti malah nama saya tercoreng cuma gara-gara supporter Persib ribut dan saya dilengserkan, ya udahlah saya hukum aja Persib. Nah kan begitu, nyari aman lah mereka juga. Maaf lo ya, kami ini bukan suuzon, apalagi ini bulan puasa. Kami cuma menyampaikan info yang kami dapat. Katanya sih lagi ada konspirasi yang kayak gitu. Makanya nih ya, buat para ketua kelompok supporter Persib, tolong koordinasikan anggotanya. Jangan sampai kejadian lawan Rapcanburi ini terulang lagi, bahaya. Kami bisa bilang 100% kalian bakal nyesel kalau terjadi lagi keributan di GBLA. Sekarang gini deh, udah berapa minggu nih Persib dipucuk. Lagi enak-enak dipucuk tiba-tiba gagal juara. Cuma apa? Cuma gara-gara kalian gak bisa koordinasi anggota kalian dan terjadi hal-hal yang konyol. Sekarang gini deh, giliran Persib gak juara, kalian ngamuk, kalian ribut, kalian demo manajemen. Tapi kalian sendiri gak bisa jaga sikap dan anggota kalian. Tapi ya terserahlah, yang penting kami udah ngasih tahu lo ya. Kalau memang sampai ini terjadi, ya silahkan simpan video ini. Oke, kita ke pertandingannya. Persib Bandung kedatangan tamu nih. Bukan tamu jauh sih, bahkan bisa dibilang ini derby Bandung. Ya ini Madura United ya. Buat bocil-bocil yang belum tahu atau cuma ngikutin sepak bola, pasti nggak tahu nih. Kalau klub Madura United dan Persib itu adalah satu daerah, yakni berasal dari Bandung. Panjang ceritanya kalau kami ceritain asal-usul dari Madura United. Intinya tim yang satu ini bukan asli dari Madura lo ya. Dia tuh asli dari Jawa Barat. Itu apa ya, Pelita dulunya, terus Pelita Bandung Raya, sekarang jadi Madura. Pokoknya nggak panjang lah kalau kami ceritain asal-usul Madura United. Jadi memang bisa dibilang laga ini tuh derby Bandung, tapi nama klubnya aja yang beda. Makanya nggak heran ya kalau antara Persib dan Madura itu memang sangat dekat. Bahkan dua kelompok supporter ini meskipun nggak disebut seduluran, tapi mereka saling dukung. Daripada yang ngakunya dulur tapi manas-manasin mulu, ya mendingan kayak gini, nggak ngaku dulur tapi saling dukung. Kalau Persib juara di sini nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Yang penting usaha. Gak apa-apa, udah takdir. Oke. Gak apa-apa. Sekancaan. Gak apa-apa, welcome aja. Gak apa-apa. Ya namanya pertandingan harus merelakan. Dua tim ini adalah juara dan runner-up Championship Series 2023-2024. Tapi usai kejadian itu, dua tim ini tuh nasibnya berbeda 180 derajat. Persib itu tetap konsisten di atas, bahkan bisa back to back di musim kemarin. Sementara Madura seperti yang kami bilang, seperti apa ya, terkena kutukan runner up-nya Persib yang selalu sulit bangkit. Hebat di awal liga, tapi di pertengahan musim selalu kedodoran alias kebabisan bensin. Musim ini aja nih ya, dua tim ini tuh berbeda 13 peringkat, di mana Persib sementara di urutan 1, Madura United malah ada di urutan 14. Padahal 2023-2024 mereka juara dan runner up-nya. Dan yang lebih mengenaskan lagi, Madura itu sudah 7 pekan gak alami yang namanya kemenangan. Sejak terakhir kali menang itu lawan Semen Padang ya. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Madura United ini udah lakukan evaluasi, lakukan juga perombakan, bahkan ganti pelatih baru dengan datangin pemain baru juga. Tapi kok permasalahan mereka tetap sama sih? Apa sih permasalahan mereka yang kami amati? Permasalahan Madura United yang kami amati itu yang pertama, chemistry yang sulit terbangun. Yang kedua, Madura itu selalu hilang fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, Madura itu lini depannya kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Yang keempat, lini tengahnya yang kurang padu. Yang kelima, ini lini belakangnya yang keropos. Ya emang jumlah kebobolan Madura sejauh ini bukan yang terburuk loh ya.
baru kebobolan 31 gol. Lebih sedikit dibandingkan Persik Kediri yang ada di atas mereka secara peringkat, tapi kebobolannya lebih banyak, 39. Tapi lihat lini depannya, tumpul banget. Madura seret banget lo cetak gol. Baru 22 kali main cetak 22 gol dan jadi tim nomor 3 dengan rasio mencetak gol yang paling sedikit, di atasnya Persijap dengan baru cetak 20 gol dan juga Semen Padang yang baru cetak 19 gol. Kami pribadi nggak tahu ya ada permasalahan apa dengan Madura, padahal kabarnya sih secara finansial sih mereka aman-aman aja, atau emang lagi ada masalah keuangan nih? Harusnya sih enggak ya, karena kan bos utama mereka Ahsanul Kossasi udah bebas nih dari penjara. Cuma kami juga nggak tahu nih apa permasalahan Carlos Pereira atasi kesulitan ataupun mengatasi 5 kelemahan Madura United di musim ini. Menghadapi Persib Bandung, kami pikir jika Carlos Pereira ini tetap menerapkan pola yang sama, yakni ngegas dari awal lawan Persib, ya hasilnya mungkin akan sama dengan pertemuan pertama. Tapi kalau Pereira ini main sabar dan lakukan serangan kejutan, mungkin hasilnya akan beda. Kami pribadi belum bisa menemui pernyataan Carlos Pereira soal lawan Persib ya. Jadi kita akan tunggu nih seperti apa sih rahasia dan racikan Carlos Pereira ketika ketemu Persib yang kedua kalinya. Sementara Persib Bandung, oke kita ke Persib Bandung ya. Permasalahan utama Persib tetap sama sih buat kami, lini depan yang tumpul. Meskipun kemarin kalau kata Hodak sih usai lawan Persita kemarin, katanya Hodak ini nggak ngejar gol, yang penting raih poin. I don't look for goals, I just look for points. We concede much less goals than any other top 5 team, correct? Ya saya pikir Iya sih, yang penting menang. Tapi Hodak belum tahu juga ngerinya, betapa ngerinya permainan mafia di Liga Indonesia. Kita ambil contoh 2018 deh, Persib itu lagi anteng-antengnya di pucuk. Tiba-tiba jelek aja tuh, dia harus dihukum, diusir dari Pulau Jawa tanpa supporter sampai akhir musim. Gol-gol Persib saling dianulir. Alhasil Persib tiba-tiba gagal juara. Apakah hal itu mau kejadian? Ya kalau Persib tiap laga cuma bisa cetak 1 gol dan ngandelin 3 poin. Ya iya kalau golnya disahkan. Kalau golnya dianulir terus tiba-tiba kebobolan, Persib gak bisa cetak gol lagi, apa akan sulit jadi juara? Gak mikir ke situ. Dan lucunya lagi, si aki-aki gede wadul ini di laga ini tuh harus absen, harus nggak ada di pinggir lapangan lantaran kena akumulasi usai lawan Persita. Sementara kita tahu Persib tanpa didampingi oleh Boyan Hodak di pinggir lapangan itu udah kayak apa? Udah kayak kapas kena air, melempem, melepes. Kalau kami lihat dari sisi skuad si Persib ya oke-oke aja ya. Toha ready ya, Kurzawa juga ready, Maklok dan Julio juga ready juga ya, meskipun gak ada jaminan akan dimainkan di laga ini. Cuma ya itu, gimana nih lini depannya nih? Sergio Castel belum pecah telur juga. Ramon Tanque itu udah 7 pertandingan, udah 7 pekan dia nggak cetak gol lu ya. Terakhir kali Ramon itu cetak gol lawan Bayangkara FC. William Barros bahkan lebih parah, 10 laga dia nggak cetak gol. Terakhir kali cetak gol itu pekan berapa ya? Pekan 14 lawan Madura. Terus siapa lagi? Praktis cuma ngandelin Andrew Jung yang juga angin-anginan, kadang nyetak gol, kadang enggak. Jadi jujur ya, kami pribadi nggak bisa memprediksi laga ini akan jalannya seperti apa ya. Meskipun kalau kita lihat secara rekor pertemuan, dari 5 pertemuan terakhir antara Madura lawan Persib itu, Madura ini belum pernah bisa ngalahin Persib, dengan catatan Persib menang 3 kali dan imbang 2 kali. Apalagi di pertemuan pertama musim ini, Persib membantai Madura dengan skor telak 1-4 di kandang Madura. Tapi beda cerita kali ini, Hodak nggak bisa dampingin Persib di pinggir lapangan. Apakah ini akan menjadi hal yang berbahaya bagi Persib? Jadi ya dengan segala permasalahan dua tim ini yang seperti ini, kira-kira mungkin seperti ini ya pemain-pemain yang akan ditampilkan di laga ini. Di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back itu Patricio Matricardi dan Federico Barba. Back kiri kemungkinan diisi oleh Alfreanda Dewangga, sementara back kanan tetap Kakang Rudianto. Duet jangkar kalau Maklok kembali ya, mungkin Maklok berduet dengan Eliano ya. Sisi sayap kemungkinan kali ini tempati Beckham Putra dan William Barros.
Sementara ujung tombak kemungkinan tetap diisi oleh Andrew Jung yang ditopang oleh Tom Haye. Sementara di kubu Madura United, kiper tetap Mizwar Saputra. Trio center back ada Mendonca, ada Montero dan juga Nurdiansyah. Dua wingback ada Feryan Rizky dan juga Taufik Hidayat. Duet jangkar ada Kerim Palik dan Jordi Weherman. Sisi sayap ada Lulinha dan juga Riquelme, sementara ujung tombak tetap Junior Brandao. Laga Persib Bandung lawan Madura United ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Kamis 26 Februari 2026 mulai pukul 20.30 alias setengah 9 malam waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan 23 antara tuan rumah Persib Bandung melawan tamunya dan juga mungkin bisa dibilang saudaranya Madura United. Sebelumnya kami juga ucapkan terima kasih banyak nih yang udah mampir ke channel ini di video ini yang kami nggak bisa sebutkan satu persatu daerah kalian masing-masing, entah itu dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, atau mungkin dari Provinsi DKI, atau mungkin Bali, Lombok, NTT, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruh Indonesia yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Semoga kalian juga menikmati video-video dari kami dan juga semoga selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan dibanyakan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, makanya ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Rias Sport. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai akhir. Kritik dan saran masih kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rias Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.